selamat pagi siswa-siswi kelas 2 SD. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini. Senang bisa berjumpa dengan kalian. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk belajar dalam meraih cita-citamu di masa yang akan datang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan baik bagi kami, pimpin dan ajari kami lewat pelajaran yang akan kami terima dari Bapak Guru. Biarlah hikmat daripada Tuhan menjadi milik kami supaya pelajaran yang disampaikan bisa kami mengerti. Kami mulai pelajaran kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak Bapak semua. Hari ini kita masuk dalam materi yang baru, yaitu judul yang baru bab 2 dengan judul keluarga pemberian Allah. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa mampu melakukan tanggung jawabnya di keluarga. Ya. Jadi diharapkan kalian tahu apa tanggung jawab kalian, tugas kalian di dalam keluarga. Oke, kita mulai dengan sebuah pernyataan begini. Setiap anak memiliki tanggung jawab di rumah. Jadi siapapun kalian, mau anak paling besar, anak paling kecil, atau anak satu-satunya, namanya anak pasti punya tanggung jawab di rumah. Ya. Dan tanggung jawabmu di rumah adalah pekerjaan yang diberikan oleh orang tuamu. Saya yakin, Bapak yakin, pasti kalian minimal punya tanggung jawab di rumah yang diberikan orang tua yang harus kalian kerjakan setiap hari. Dan ingat, tanggung jawab itu harus dikerjakan, diselesaikan dengan baik, bukan asal-asalan. Ya. Dan selain itu, tanggung jawab anak di rumah ialah membantu orang tua di dalam rumah. Ya. Jadi seyogyanya sebagai anak yang baik, anak yang Tuhan telah berikan keluarga yang baik, keluarga yang mengasihimu, keluarga yang bertanggung jawab padamu, kita juga harus bantu orang tua di rumah. Justru karena kau masih kecil, justru karena kau masih sekolah, belajarlah untuk bertanggung jawab. Belajarlah untuk membantu orang tuamu sejak kau masih kecil. Jangan nunggu besar, ya. Selagi kau masih kecil, belajar dari sejak dini untuk bertanggung jawab membantu orang tuamu di dalam rumah. Dan Tuhan sangat sayang kepada anak yang membantu kedua orang tuanya. Ya. Pasti anak yang bantu kedua orang tuanya pasti Tuhan sangat sayang. Kenapa? Karena dia anak yang tahu bersyukur, dia tahu anak yang berbakti, dia tahu bagaimana menjadi anak yang baik kepada kedua orang tua. Oke. Nah, sekarang Bapak sebutkan contoh tanggung jawab di rumah yang bisa kau kerjakan. Tidak semua hal bisa kau kerjakan di rumah, tapi Bapak mau sampaikan sama kalian hal-hal apa saja yang bisa kau lakukan di rumahmu dalam mengerjakan tanggung jawabmu, membantu kedua orang tuamu. Contoh yang pertama, belajar. Ya. Belajar pasti kau bisa, kau mampu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bantu orang tuamu dengan belajar. Belajar kau serius, jangan malas-malasan, jangan asik main game, jangan asik nonton, jangan asik main-main, tapi mari belajar, mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu. Lalu yang kedua, patuh dan hormat pada orang tua. Patuh dan hormat pada orang tua. Ya, jangan suka melawan. Yang suka-suka melawan sama bapaknya sama mamanya, mulai berubah ya. Itu sikap yang gak baik. Ya. Berikutnya lagi, contoh tanggung jawab yang bisa kau lakukan di rumah, merapikan tempat tidur. Bangun tidur, jangan langsung yang lain dikerjakan. Rapikan tempat tidurmu. Ya. Rapikan spraynya, rapikan bantalnya. Ya. Supaya nanti pada waktu kamu istirahat lagi, keadaan tempat tidurmu sudah rapi, tidak berantakan. Contoh lain lagi, menjaga kebersihan di rumah. Nah ini, ya. Jajan boleh, tapi jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Ya, jaga kebersihan. Kalau kau lihat ada sampah di rumahmu atau ada sampah berserak, ambil, kutip, taruh ke tempat sampah.
Jangan kau lihat ada sampah tapi pura-pura nggak kau tengok, pura-pura nggak tahu, lalu kau lalui saja. Jangan. Jaga kebersihan rumahmu, karena kebersihan itu membawa kesehatan. Kebersihan itu membawa kebahagiaan. Rumah yang bersih pasti orang-orangnya semua sehat. Kalau kalian ada yang kotor di rumahmu, dibersihkan. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Oke, lanjut lagi. Berbicara dengan sopan kepada siapapun di rumah, termasuk khususnya kepada kedua orang tua. Ya, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik, yang tidak pantas, yang tidak layak diucapkan. Tapi ucapkanlah kata-kata yang menghormati kedua orang tuamu. Ya. Oke. Lalu mengasihi saudara. Jangan suka berantem ya sama abangmu, sama kakakmu, sama adikmu, sama saudaramu, jangan suka berantem. Tapi kasihi mereka dengan segenap hatimu. Bapak masuk dengan kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, bahwa keluarga itu pemberian Tuhan. Jadi namanya Tuhan berikan, kita syukuri, ya, kita syukuri dengan cara bagaimana? Bertanggung jawab. Kita syukuri dengan cara bagaimana? Hormat, sopan kepada orang tua. Lalu berikutnya, ingat, setiap anak punya tanggung jawab di rumah. Siapapun kamu, ya, mau apapun kamu, anak paling kecil, anak paling besar, anak satu-satunya, anak atau laki-laki satu-satunya, anak perempuan satu-satunya, tidak ada alasan untuk tidak bertanggung jawab. Tadi tanggung jawab itu sudah Bapak sebutkan di rumah. Kerjakan itu dengan segenap hatimu, ya. Jadi Bapak pikir itu saja materi kita pada hari ini, ya. Bapak harap kalian jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara jadi anak bertanggung jawab. Oke? Itu saja materi kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Kita akan selesaikan pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami jadi anak-anak yang bertanggung jawab di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami menyadari bahwa kami punya tugas yang harus kami selesaikan dengan baik. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar nak. Tuhan Yesus berkati kita semua ya.